Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, monggo. Oh ya, ini teman-teman ya, untuk 4 hari ke depan tuh kayaknya TBP tidak ini dulu, saya lagi ada apa namanya, lagi ada iya betul, ada proyek yang harus saya selesaikan dulu, mungkin paling lama 4 hari. Oke, kita lanjut malam ini. Jadi teman-teman yang sudah yang menonton dulu rekaman-rekaman lama atau baca-bacalah bukunya itu kan. Tapi nanti sebagai gantinya kamisannya itu tiap hari, Mas. Mulai besok kamisan itu di Jamnya? jam 8 lah ya. Oke. Jam 8 itu kamisan. Jadi karena jadwal kamisan ini telat gitu. Telat. Siap. Jadi yang telat malah kamisan, TBP malah hampir nggak telat gitu. Tadi itu saya periksa jadwal, oh ini keliru ini. Harusnya itu kamisan yang nggak boleh telat gitu. Ini malah makanya saya bayar dulu. Tadi saya periksa catatan saya ini kok kayaknya kebalik deh. Bagi teman-teman yang belum tahu, kamisan ini kelas regulernya teman-teman alumni MTLOC. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan kita masih dengan titik tolak dari buku Dissolving Ego. Ya. Jadi titik tolaknya menggunakan buku Dissolving Ego. Kita sekarang masuk kepada ini ya. Masih catatan lama ini. Jadi ego takut dirinya luntur. Ego takut dirinya luntur. Dan oleh karena itu menolak melepaskan ilusi eksistensi yang terpisah dalam suatu imajiner di sini dan imajiner yang di sana. Jadi ego itu makin ke sini makin ke sana. Ego takut dirinya akan larut ke dalam kehampaan dan sebagai konsekuensinya kesadarannya juga akan hilang. Dengan memeriksanya akan menjadi jelas bahwa realitas seseorang sama sekali bukan who, melainkan totalitas allness yang sangat mencintai, yang disadari dan diketahui jauh lebih dekat dan lebih membuat nyaman serta memuaskan daripada rasa aku yang sebelumnya. Jadi ego itu berarti dia adalah sebuah program dan sekaligus identifikasi. Jadi ego itu berarti bisa merujuk kepada program hidup. Ya kan? Program hidup yang diidentifikasi sebagai saya.
yang diidentifikasi sebagai saya. Yang diidentifikasi sebagai saya. Nah, jadi ada program hidup, ada identifikasi sebagai saya. Ini yang repot itu kan sebenarnya identifikasi sebagai sayanya. Akhirnya saya itu menjadi teridentifikasi dengan program hidup yang terbatas. Di situ tuh repotnya di situ. Yang anu itu namanya 10 ulangan itu. Apa itu ya? Di kebang Ya, jadi bisa dibilang ego itu adalah identifikasi diri pada program hidup yang tidak lengkap. Itu ego. Ego adalah atau keegoan ya, keegoan. Identifikasi diri pada program hidup yang hanya sebagian. Perasaan sebagian inilah yang menghasilkan keterpisahan. Hanya sebagian. Entah sebagiannya itu 1/3, 2/3, itu hanya statusnya sebagian. Seperti itu. Makanya kemudian tuh yang harus untuk mengevolusikan keegoan itu relatifkan kesayaannya gitu. Biar bisa evolusi program hidupnya itu. Biar bisa evolutif. Seperti itu. Jadi kalau kesayaannya tidak direlatifkan, ya programnya yang tidak bisa evolusi gitu. Itu poin penting ya, poin pentingnya. Karena dia programnya hanya terbatas, maka pasti itu tidak akan cukup bagi yang lain. Mas, kamu jangan egois lu. Nggak bisa lah nggak egois. Programnya hanya itu kok. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak mengerti konteks lalu muncul keinginan-keinginan yang nggak masuk akal. Mas, kamu jangan egois ya lu. Wong dia udah egois. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan nature-nya yang menjadi soal, identifikasi dirinya ya menjadi soal. Identifikasi diri pada program sebagian. Itu yang perlu dipahami ya. Membongkar identifikasi diri ini itu tidak mudah, membutuhkan proses perenungan panjang yang disebut sebagai titik balik perubahan. Jadi kalau kamu belum mau melepaskan identifikasi dirimu, ya kamu tidak akan mengalami pencerahan.
Nggak akan. Tidak akan. Dan untuk melepaskan identifikasi diri ini, tidak cukup kamu hanya menggunakan pikiran. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak kapabel pikiran itu untuk mengetahui dirinya pada dirinya sendiri. Untuk bisa mengidentifikasi diri itu yang dibutuhkan kesadaran, consciousness, bukan pikiran. Bukan pikiran. Seperti itu. Oke ya, jadi nature itu jangan diidentifikasi sebagai saya. Nature. Karena program hidup yang hanya sebagian itu, aslinya kan masih progresif kan? Masih progresif, tapi kan progresifnya lambat. 5 poin per generasi. Jadi nggak usah progresif lah, tutup aja pintu progresif, lamaan. Nah gimana, mau percepatan kamu nggak mau. Ya kan. Jadi akhirnya itu kesayaan itu difikskan aja pada yang seadanya, yang penting bisa hidup. Akhirnya karena programnya hanya sebagian, maka itu hanya cukup untuk bertahan hidup. Hanya cukup untuk bertahan hidup. Karena ya sedang progres. Sedang progres gak? Makanya kemudian pertanyaan terbaiknya adalah percepatan progresif. Ya kan? Mau nggak mau mestinya programnya adalah percepatan progresif. Kenapa? Loh, memang belum lihat kenyataan. Sudah 40 tahun masih belum upgrade itu program hidup itu. Malah langsung diviskan saya. Ya kan? Seperti itu. Jadi apa ya? Ya ini yang harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Mungkin juga kita bahas ego, tapi tidak memiliki konteks yang benar soal ego ini apa. Ya. Seperti itu. Jadi paling enggak kita malam ini ketemu definisi ego. Yang disebut ego itu adalah program hidup yang enggak cukup yang diidentifikasi sebagai saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini perlu teliti betul. Apa sih yang disebut ego? Yang mana yang disebut ego? Apakah programnya atau identifikasinya? Identifikasi diri pada program. Itu yang menjadi ego. Seperti itu. Oke ya, jadi ya clear lah soal ego ini. Nah, ketika jadi sebuah program hidup, di dalamnya kan ada pemrosesan dan perencanaan ya. Jadi sudah ada fungsi, ini kan ada fungsi integratif, fungsi eksekutif, fungsi strategis, fungsi taktis yang mengatur, menanggung, menyortir, menyimpan dan mengambil kembali. Ini kan namanya fungsi ya. Fungsi. Jadi fungsi itu dia
yang akan menjawab permintaan. Yang menjawab permintaan itu fungsi. Yang menjawab permintaan. Di atas fungsi itu ada prosedur. Ada prosedur. Prosedur adalah takdir yang dia itu prosedur itu sudah takdir. Takdir yang menjadi source dari fungsi. Menjadi source dari fungsi. Jadi di alam semesta ini itu semua itu sudah selesai, sudah ditakdir semua, nggak ada yang baru, gitu kan? Jadi di dalam kehidupan ini semua sudah ditakdir, seperti lagu-lagunya Sihir Tanpa Waton itu kan, KB, ya. Semuanya sudah ditakdir, itu artinya akan menjadi prosedur, sudah menjadi prosedur. Kamu udah tahu belum prosedurnya? Kalau kamu nggak tahu prosedurnya, nggak mungkin kamu bisa mengubahnya menjadi fungsi. Fungsi inilah yang kemudian tuh menjadi yang menentukan hasil. Dari fungsi nanti turun ke hasil. Bayangin kalau prosedurnya itu baru separuh. Ya kan, baru prosedur separuh. Baru prosedur separuh. Ini kan lagu-lagunya Gus Dur ini bagus. Jadi kabeh tinakdir saking pangeran. Jadi prosedur apapun tuh di alam semesta ini itu sudah takdir. Artinya itu sudah jadi takdir apa ya, prosedur itu master yang menyediakan yang menjadi source dari fungsi. Jadi mestinya takdir adalah dari kata qadar, asmaul husna al-qadir, ya. Ya, ini ada dari Ustadz Gilman ya. Jadi, oke, clear ya Mas Imam. Kapan nih datang ke Semarang Mas Imam? Jadi enggak ada itu prosedur tuh yang apa ya? Ya semua prosedur tuh karena sudah ditakdir. Kalau nggak ada takdir tuh, ya nggak ada kehidupan gitu. Maka tadi itu di kantor tuh saya apa ya? Saya coba memberi diskusi lah ya sama Salis. Lis, kamu kalau belajar rukun iman, itu mulai dari yang iman kepada takdir dulu. Biar nggak neko-neko. Tapi kalau rukun Islam, kamu mulai dari yang pertama, jangan mulai dari yang terakhir. Itu kamu tahu-tahu haji, belum tahu wudhu. Ya kan? Tapi kalau rukun iman itu, kamu mulai dari yang paling nyata, bahwa semua ini sudah ditakdir. Gitu. Jadi kehidupan ini adalah prosedur. Apa ya? Bukan prosedur. Jadi kehidupanmu ini itu adalah operasional dari takdir itu. Artinya kamu harus ngerti prosedur, kamu harus ngerti fungsi, dan baru
kamu bisa ngomong hasil. Jadi jangan kemudian tuh hasil tuh kamu sebut takdir, itu kebodohan. Hasil kok disebut takdir. Hasil itu bukan takdir, hasil itu adalah fungsi. Dia sebuah fungsi dari prosedur. Itu hasil. Enggak ada fungsinya kok bilang takdir. Kok keadaan. Ya, jangan sampai kebalik. Ya. Jadi kalau nggak ada hasil, itu ciri kamu nggak iman sama takdir. Nyatanya kamu tidak mengoperasionalkan prosedur takdir itu. Kamu nggak bisa mengubah prosedur jadi fungsi, tahu-tahu mikir hasil. Lah kan? Kecanduan akhirnya. Mikirnya berat, Panadol, semua dikumpulin. Itu karena nggak iman kepada takdir. Dengan takdir tuh hidup ini menjadi pasti gitu loh. Enak itu beriman kepada takdir. Ya alhamdulillah saya nggak perlu memikirkan bagaimana menciptakan bola mata yang asli gitu kan. KB sudah inaktir. Tinggal jalani. Seperti itu. Qadarullah sama sunatullah itu dua hal yang beda lagi. Kapan-kapan lah itu ya Mas Imam ya. Jangan diborong satu sesi. Takdir aja udah bikin pusing. Ini mau nambah lagi sunatullah. Tambah lagi lahul mahfuz. Ya. Jadi justru itu dengan beriman kepada takdir itu kehidupan ini punya nilai kepastian. Punya nilai kepastian. Itu beriman kepada qada dan qadar itu. Ya kan? Dengan menerima bahwa semuanya sudah ditakdir, semuanya sudah ditakdir oleh Allah, hidup ini jadi mudah. Akhirnya kan karena kita beriman kepada takdir, siapa sih Allah ini? Betapa baiknya gitu. Sebaiknya Allah ini menakdir saya. Ya kan, bayangin kalau kamu ditakdir hidungnya menghadap ke atas. Repot kamu nanti. Iya kan? Coba bayangin kalau ditakdir kamu kupingnya itu di atas ubun-ubun. Repot bikin beli masker itu. Belum tentu mudah. Jadi jelas, jadi pasti gitu. Kehidupan kita jadi mudah. Ya, jelas, menjadi pasti. Punya nilai kepastian. Coba kalau nggak ada takdir. Ya kan? Sekarang laki-laki, besok nanti perempuan akan kacau kayak gitu. itu kalau nggak ada takdir. Hari ini kucing, besok jadi harimau. Coba bayangin kalau nggak ada takdir. Ya kan? Jadi semuanya ini punya nilai kepastian. Itulah gunanya kita beriman kepada qada dan qadar. Nggak perlu overthinking. Betul sekali. Orang nikah kok takdir. Nah gimana bayi yang lahir langsung meninggal? Apa nggak kayak takdir Tuhan? Orang nikah itu jangan dimasukin ke takdir dulu. Soalnya nanti tuh gimana yang jomblo? Apa jomblo ini nggak kena takdir Tuhan gitu lah? Terus gimana ya Allah saya ini? Tersinggung yang jomblo ini. Jadi ini kita perlu memahami takdir ini fungsinya itu untuk bahwa kehidupan ini sebuah kepastian gitu. Punya nilai kepastian.
Sebenarnya bukan menjalani takdir. Ya inilah kacaunya bahasa Indonesia ini, kita kacau gitu. Takdir itu apa ya? Sesuatu yang sudah dikerjakan Tuhan gitu. Apa ya? Sulit juga sih ini ya. Jadi blueprintnya itu sudah selesai semua. Itu takdir itu. Blueprintnya sudah selesai semua. Blueprint kehidupan itu sudah beres, sudah ditakdir. Jadi takdir itu bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan semua blueprint kehidupan ini. Dia blueprint, tataran blueprint. Apa blueprint itu, Bang? Masya Allah. Chat apa ya? Blueprint itu apa ya? Takdir itu apa ya? Kenyataan. Ya kenyataan ya. Takdir itu blueprintnya sudah selesai gitu. Sudah selesai digarap oleh. Bayangin kalau kamu yang garap. Kamu bisa tak bikin bulu mata satu? Satu aja. Itu pun ujungnya aja. Ujung yang satu, ujung yang lain belum. Sulitnya gitu. Apa enggak ruwet? Jadi fungsi takdir itu bahwa kehidupan ini punya nilai kepastian. Tidak apa ya? Tidak kacau, tidak berubah. Ya kamu manusia gitu kan. Nggak mungkin jadi monyet. Karena kamu ditakdir jadi gitu. Jadi blueprintmu itu sudah selesai. Sudah selesai. Jadi mitos-mitos kamu dikutuk jadi kodok itu ya nggak mungkin. Kong takdirmu manusia. Jadi kehidupan ini punya nilai kepastian. Banyak hal yang membuat kita stres, depresi itu karena gagal paham dengan takdir. Ya kan? Jadi urutannya itu gini. Urutannya. Kita gambarin urutannya sekaligus sebagai penutup karena habis ini kelas TFH. Ya. TFH. Jadi kalau Allah itu sempurna, takdirnya ya sempurna gitu. Takdir ini lalu menjadi semua prosedur. Kemudian menjadi fungsi. Lalu menjadi hasil. Dengan begini ini kita tidak kacau memahami kehidupan, tidak tumpang tindih. Hal yang harusnya fungsi, itu bukan takdir, tapi fungsi. Soal hasil kok disebut takdir? Ya enggak lah. Hasil itu adalah kerja dari fungsi. Fungsi itu adalah kerja dari prosedur. Prosedur inilah yang menjadi, yang ditakdir. Gitu. Prosedur itu yang ditakdir. Jadi Tuhan itu yang menakdir prosedur. Jadi kamu nggak usah bikin prosedur bagaimana kentut yang indah, itu nggak usah. Sudah ada prosesnya itu. Nggak usah neko-neko gitu. Jadi iman itu selalu dia fokus pada satu hal. Ada kepastian yang tetap, yang tidak akan pernah berubah. Itulah gunanya iman. Seperti itu. Takdir. Dari sini kemudian tuh urutannya gitu. Jadi kalau nggak ada hasil, periksa fungsinya. Periksa fungsinya. Kalau kamu nggak ngerti fungsi, berarti kamu nggak ngerti prosedur. Kalau ngerti prosedur secara lengkap, pasti fungsimu banyak. Ya kan?
Masalahnya ini kan ego itu baru ngerti sepertiga prosedur sudah difikskan. Akhirnya fungsinya terbatas. Baru bilang takdir. Ego itu kan baru ngerti, jadi baru sepertiga prosedur. Atau 2/3 prosedur. Sudah berhenti. Belum seutuhnya prosedur, sudah berhenti. Akhirnya fungsinya terbatas. Lah itulah ego. Ego itu adalah korup dengan seutuhnya prosedur. Makanya kemudian tuh untuk mengatasi sifat pikiran, ya, untuk mengatasi sifat pikiran yang tidak bisa memahami prosedur secara utuh dibutuhkan keimanan. Jadi iman itu bukan politik. Iman itu adalah kebutuhan jiwa untuk sampai pada pemahaman yang utuh akan prosedur. Ya kan? Itu iman itu adalah hal yang seperti itu, bukan masuk komunitas. Kenapa orang mesti beriman? Karena pikiran itu hanya mampu memahami 2/3 dari 3/3 prosedur. Sepertiganya tambahin lagi namanya iman. Itu pengalaman saya begitu, nggak tahu lah teman-teman itu bagaimana berimannya gitu. Jadi orang beriman itu pasti sudah sampai pada 2/3 prosedur. Dan ini mentok pikiran, nggak bisa lagi tambah. Ya kalau aku hanya tahu 2/3 prosedur, fungsiku terbatas, hasilku terbatas, saya digasa COVID mati, nggak mau aku. Maka solusinya adalah ya iman. Jadi iman itu menyempurnakan prosedur itu kan. Jadi iman itu bukan soal kamu masuk golongan apa, enggak, itu kebutuhan jiwa kok itu. Sama dengan pikiran, orang harus berakal untuk memahami 1/3, 2/3 prosedur. Kalau mau memahami prosedur secara utuh 3/3, kamu tambahin namanya iman. Makanya kamu dulu itu, orang yang tidak beriman itu identik dengan orang yang tidak mau upgrade pikiran. Itu orang yang tidak beriman. Jadi mestinya ini orang-orang yang beragama ini, itu mesti paling cerdas. Kenapa? Dia masuk beragama itu karena dia mau upgrade pikiran. Bukan plonga-plongo gitu. Tapi nggak ngerti bahwa iman itu adalah searching for upgrade, updating kan. Ini repot ini. Iman dan yakin saja masih belum tahu bedanya, Bang. Jadi iman itu bukan politik, itu adalah kebutuhan jiwa untuk keutuhan prosedur. Titik. Nggak ada urusan saya dengan kelompok A, kelompok B. Apa urusannya mereka? Apa urusannya dengan institusi? Nggak ada urusannya. Ya kan? Karena itu adalah perjalanan jiwa. Nah, aku kalau prosedur jiwaku nggak lengkap, ya ogah lah. Saya lengkapi. Itulah namanya prosedur yang lengkap, itu namanya iman. Prosedur jiwa yang sudah lengkap namanya iman. Pertama iman kepada qada dan qadar dulu gitu. Itu kalau dari bawah ya. Biar ngerti 1/3, 2/3. Jadi kalau bayi itu jangan kamu ajarin tasawuf. Masih akalnya aja. Tangan kiri, tangan kanan aja udah kamu beriman kepada Allah yo. Konslet. Jadi perjalanan iman itu dari bawah dia. Perjalanan yang bersifat induktif. Iman tuh. Kalau Islam tuh baru deduktif tuh. Ya kan? Nah kadang-kadang tuh saya lihat loh, iman kok deduktif. Itu bukan iman, itu namanya doktrin. Namanya iman itu sesuatu yang bersifat deduktif pada jiwa manusia gitu. Makanya kalau dia induktif, dia deduktif, imannya sama, iman kepada Allah. Iman kepada iman itu kan perkara-perkara yang Allah sudah takdirkan kan. Iman itu kan gitu. Nah, sekarang malah muncul banyak jenis iman loh. Ya kan? Ini
Kita akhirnya berimannya itu pakai akal. Justru iman itu karena keterbatasan akal. Nggak mampu lagi akal tuh melanjutkan prosedur yang sepertinggal sepertiga. Makanya kita, ya oke, aku beriman gitu. Bukan kemudian tuh dipaksakan beriman melalui akal. Itu namanya nggak iman. Itu namanya berpikir takilun gitu. Orang-orang yang menggunakan batoknya. Jadi mestinya itu kalau secara alamiah, nggak mungkin ada perbedaan pada iman. Karena apa sih iman ini? Hal-hal yang terkait dengan takdir yang sudah blueprint pada kehidupan. Itulah kenyataan. Ya kan? Itulah kenyataan. Seperti itu. Itulah kenyataan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang harmoni dengan senyatanya takdir itu. Takdir itu ya senyatanya takdir. Titik. Ya kan? Titik. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko. Jadi jangan sampai iman itu kita deduktif loh. Itu namanya nggak iman. Iman itu induktif, dari bawah dia. Dari bawah. Kita jalani dari bawah. Adapun misalnya iman itu kan dari atas, tapi kita menjalannya dari bawah. Salah satu alasan beriman karena untuk menyempurnakan jiwaku yang hanya memahami 2/3 prosedur. Saya mau yang utuh prosedurnya. Kenapa? Kalau utuh itu saya bisa melakukan fungsi apapun. Hasilnya, pasti penuh. Pasti penuh. Jadi memahami prosedur kenyataan itu secara lengkap, itu namanya iman. Dari perspektif kesadarannya. Seperti itu. Dia tasdik ya, tasdik. Tasdik itu kan apa? Membenarkan yang sudah nyata. Ya kan? Mempersaksikan yang sudah nyata. Lah ego itu termasuk yang menambah-nambahi, mengurang-urangi kenyataan. Jadi kalau orang tidak beriman, pasti itu mengurang-urangi, menambah-nambahi yang sudah ditakdir. Itu namanya neko. Batil. Batil. Namanya batil itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Baik dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan. Nah, kalau nggak sesuai kenyataan, akhirnya fungsinya itu aneh-aneh. Fungsinya jadi aneh-aneh. Kalau fungsinya aneh-aneh, hasilnya juga aneh-aneh. Nah, itu. Ya. Ya, urutannya itu gini. Oke lah, itu dulu malam ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswaf. Terima kasih teman-teman. Insyaallah kita rehat sejenak ya. Titik balik perubahannya. Tapi Kamisanya kita lanjut ya tiap hari bagi teman-teman alumni. Dan ini jam 8 teman-teman yang ikut Typing for Healing segera melapat ke kelas. Terima kasih. Kita bertemu 4 hari ke depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.